Pria ini sangat suka berolahraga dan memberi nama untuk setiap otot di tubuhnya. Yang di sebelah kiri disebut sebagai Xiaohei. Yang di sebelah kanan disebut sebagai tas belanja Walmart. Orang lain berusaha mencari jalan keluar labirin dengan segala cara. Sedangkan dia memilih untuk menghantam dinding dan langsung menuju garis finish. Saat guru mengajar bagaimana menggunakan sihir untuk membuka kunci, dia malah langsung membuka kunci dengan paksa. Guru hampir mati kutu karena tingkahnya. Kalau tidak menggunakan sihir, apa urusanmu di sekolah sihir? Tidak hanya itu, dia seringkali terlalu keras. Dengan tidak sengaja, dia malah mencopot pintu asrama. Teman sekamarnya hampir menangis. Di dunia di mana semua orang bisa menggunakan sihir. Sementara pria utama kita adalah pengguna sihir yang unik. Namun, untuk melindungi hari-hari damai kakeknya, dia dan kepala kepolisian membuat janji untuk mendapatkan gelar pengenal agung dari sekolah sihir sebelum lulus. Secara singkat, dia adalah mahasiswa teladan di dunia sihir. Konon, tingkat keberhasilan masuk ke sekolah sihir ini hanya 3% setiap tahunnya. Pengawas ujian sangat penasaran bagaimana ujian kali ini akan membuat mahasiswa semester ini pusing. Tiba-tiba ia melihat seorang siswa sedang berolahraga. Pengawas ujian bingung. Awalnya ia berpikir matanya bermasalah. Namun setelah menatap lebih jelas, ia melihat orang tersebut ternyata sedang membaca buku tentang melatih otot. Pria utama mengatakan bahwa setelah latihan otot, Anda harus segera mengonsumsi protein dalam 45 menit berikutnya. Penting untuk segera mengonsumsi protein. Hampir membuat pengawas ujian marah. Ini sekolah sihir, kenapa kamu latihan otot? Namun, setelah berpikir panjang, pengawas tidak marah lagi. Pada akhirnya, orang seperti ini kemungkinan besar akan tersingkirkan sebelum tahap pertama selesai. Tiba-tiba, ujian pun dimulai. Lalu pengawas ujian mengayunkan tongkat sihir dengan lembut. Di tanah tiba-tiba muncul banyak meja. Tunggu sampai langsung datang. Lembar jawaban dan kuas langsung jatuh dari langit. Para siswa langsung berkeringat saat melihatnya. Saat melihat, mereka bingung. Tulisan di lembar jawaban ini bergerak-gerak. Siswa harus menyusun kata-kata ini dalam urutan yang benar untuk lulus. Awalnya kakek dan kepala desa khawatir tentang apa yang akan dilakukan protagonis tanpa sihir. Protagonis langsung marah setelah melihatnya. Berantakan sebentar. Aku akan memisahkanmu. Semua huruf sihir tersusun secara mandiri karena ketakutan. Protagonis bahkan menjadi orang pertama yang menyerahkan ujian. Guru langsung bingung saat melihatnya. Tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Kemudian diikuti dengan soal ujian sihir lainnya. Protagonis juga langsung menggunakan ceat fisika. Selama mencapai jumlah tertentu, akan terjadi perubahan kualitatif. Orang lain mengira dia memiliki pengetahuan sihir yang kuat. Membuat guru meragukan diri. Bagaimana seorang jokes dapat lulus setiap tahap ujian dengan sempurna? Maka penguji langsung mengeluarkan trik terbaiknya. Ini adalah sebuah labirin yang memerlukan sihir bimbingan untuk keluar. Dibandingkan dengan pria utama, dia pasti akan tersesat dan tidak bisa keluar lagi di dalam. Akibatnya, dia gagal dalam ujian dan dikeluarkan. Saat ujian dimulai, pria utama bertemu dengan seorang gadis berambut pirang. Gadis itu ingin bermitra dengan pria utama. Mengatakan bahwa dengan bantuan satu orang lagi, kemungkinan sukses keluar dari labirin akan lebih tinggi. Awalnya, pria utama tidak terlalu memikirkannya. Namun sepanjang jalan, gadis berambut pirang ini terus terjadi masalah. Baru saja bangun, pria ini diserang oleh goblin. Berhasil melepaskan diri dari goblin, namun ditangkap oleh monster tentakel. Akhirnya langsung terjatuh ke dalam perangkap yang terlihat oleh mata.